Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa mengikuti pengajian atau kajian rutin tentang kitab Taisirul Khallaq tanpa ada aral suatu apapun. Semua itu karena kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita seharusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian mengenai kitab Taisirul Khallaq pada malam hari ini, marilah kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama-ulama mazhab, para ulama yang telah memperjuangkan Islam, wabil khusus para ulama yang telah memperjuangkan dan menyiarkan Islam di bumi Nusantara ini, wa ala sabilil makhsus para pendiri, para muassis Nahdlatul Ulama yang sudah mendahului kita, ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tak lupa pula kita hadiahkan Fatihah kita kepada pengarang kitab ini, ila Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita memasuki kajian atau bab tentang al-iffatu, iffah, sifat iffah. Apa itu yang disebut dengan sifat iffah? Al-iffatu hiya, iffah adalah sifatun lin nafsi, merupakan sifat bagi diri, takuffuha anil muharramat, yang dengan sifat itu bisa menjaga kita, bisa membentengi diri kita anil muharramat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Waradha'ili syahawati, dan sifat yang ada dalam diri yang mampu menjauhkan diri untuk melaksanakan hal-hal atau perbuatan-perbuatan hina yang diakibatkan oleh syahwat kita. Jadi iffah itu merupakan satu sifat yang agak umum, yang mana sifat ini menjadi benteng bagi kita untuk bisa menjauhi atau untuk menutup diri dalam melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, serta hal-hal yang hina yang itu diakibatkan oleh dorongan syahwat kita. Kalau di dalam diri seseorang itu ada sifat yang mampu untuk membentengi dirinya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang hina yang itu didorong oleh nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita, maka itulah yang disebut iffah.
Dan setiap manusia, apalagi bagi orang-orang yang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, ini tentu harus ada di dalam setiap diri kita semua. Karena dengan ifa ini, kita kemudian diri kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah maupun Rasul-Nya, serta terhindar dari perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan rendah, hina, yang itu didorong oleh karena syahwat kita. Di dalam banyak ayat Al-Quran telah mengingatkan kita semua bahwa betapa manusia ini digambarkan sebagai sebagai sosok, sebagai hamba yang di dalamnya ini ada nafsu. Kalau nafsu ini kemudian bisa kita kontrol, kalau syahwat kita ini bisa kita kontrol, maka insya Allah kita tidak akan terjebak pada perilaku-perilaku yang hina. Memang untuk menghindari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah itu tidak mudah. Karena seringkali manusia itu kemudian dikalahkan oleh nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran dalam beberapa ayat itu menjelaskan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang dia itu bisa menghadirkan rasa takwa, rasa takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia juga bisa menahan dari nafsu yang ada di dalam dirinya, maka fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat berlindungnya kelak di hari kiamat adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkali-kali diingatkan oleh Al-Quran, karena memang potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif, potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya adalah pada hal-hal yang hina, ini sangat besar di dalam diri manusia. Karena itu, kita juga diingatkan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Jadi nafsu itu sungguh memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong seseorang, untuk mengarahkan seseorang tentang apa? Bisui, dengan hal-hal yang jelek. Oleh karena itu sering atau mungkin di awal kajian ini pernah saya singgung. Orang untuk melakukan kejelekan sebetulnya tidak harus dia mengetahui atau kemudian dia harus dijelaskan. Orang yang sekolah tinggi misalnya, atau orang yang sekolah kemudian jika kita bandingkan dengan orang yang tidak sekolah, maka sebetulnya kita tidak sekolah pun untuk melakukan keburukan, asu itu memiliki potensi. Begitu juga orang yang berpendidikan, itu juga memiliki potensi asu yang sama. Nah, karena potensi ini sama di dalam diri manusia, maka kemudian wajar jika Al-Quran itu mengingatkan kita inna nafsa la'ammaratum bisu. Redaksi kata ammaro ini adalah bentuk hiperbola. Bentuk satu kata yang di situ menunjukkan arti bahwa ini adalah sangat. Oleh karena itu, siapapun orangnya, asalkan seorang hamba itu masih memiliki pikiran, masih punya nyawa, atau masih bisa beraktivitas keseharian secara lumrah, maka sebetulnya potensi nafsu yang ammarah bisu itu sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan manakala para sahabat-sahabat beliau seusai perang Uhud, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat-sahabat, Roja'na minal jihadil ashor. Kita ini barusan pulang dari jihad yang kecil. Nah, ketika tahu atau mendengar itu, para sahabat pun bertanya, masa perang Uhud ini dikatakan jihad yang kecil? Lalu kemudian sahabat bertanya,
Apa yang dimaksud wa ilal jihad al-akbar? Kemudian kita ini pulang dari jihad yang kecil ilal jihad al-akbar menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat tersentak. Apa yang dimaksud dengan jihad besar itu? Padahal perang Uhud itu jauh lebih melelahkan secara fisik atau bahkan butuh pertahanan mental yang luar biasa. Maka kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wamal jihadul akbar ya Rasulullah?" "Wamal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar itu? Jihad yang paling besar itu apa wahai Rasulullah? Jihadun nafas, yaitu jihad atau melawan, memerangi nafsu yang ada di dalam diri kita yang berpotensi senantiasa mengajak kita kepada hal-hal yang radha'il atau hal-hal yang menuju ke arah perbuatan-perbuatan hina. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sifat iffah ini sebetulnya adalah satu perangai, satu kebiasaan yang ada di dalam diri kita yang ini bisa dikategorikan sebagai satu kekuatan untuk apa? Untuk bisa melindungi diri kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta melakukan hal-hal atau perbuatan hina yang itu bersumber atau didorong oleh syahwat yang ada di dalam diri kita. Wahia, sifat iffah itu min asyrafil khisali, merupakan sifat yang paling mulia, wa asmaha, dan paling luhur. Oleh karena itu, menurut penulis kitab Taisirul Khalaq ini dikatakan iffah ini merupakan sifat yang paling mulia dan paling luhur. Karena apa? Karena sifat iffah ini ibarat satu benteng yang dari sifat iffah ini kemudian melahirkan sifat-sifat kebaikan yang lain, atau dengan kata lain, dengan sifat iffah ini kemudian seseorang mampu untuk menghindari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang berlawanan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Oleh karena itu dikatakan iffah ini merupakan sifat yang paling mulia. Iffah ini merupakan sifat yang paling agung di antara sifat-sifat kebaikan yang lain yang harus kita senantiasa tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Wa 'alaiha yatafarra'u katsirun, dan berangkat dari munculnya sifat iffah itu kemudian lahirlah berbagai sifat-sifat yang baik. Wa 'alaiha yatafarra'u katsirun minal fadhail. Dan karena kita atau seseorang atau hamba Allah itu berpegang pada sifat iffah itulah, maka kemudian sifat iffah itu bisa melahirkan sifat-sifat kebaikan yang lain, bisa menyedot sifat-sifat kebaikan yang lain yang ada di dalam diri manusia. Seperti apa sifat-sifat kebaikan yang lain yang itu bisa lahir akibat sifat iffah yang ada di dalam diri kita? Yang pertama adalah kasobri, seperti sabar. Sabar ini berarti menahan diri. Menahan diri atas apa? Menahan diri atas beban yang kita jalani, menahan diri atas beban atau efek dari beban yang sedang menimpa kita. Oleh karena itu, pengertian sabar itu pada dasarnya adalah as-sabru berarti al-imsak. Al-imsak itu berarti menahan diri. Ini sangat wajar. Artinya bahwa sifat yang pertama kali yang lahir akibat seseorang itu memiliki daya tahan luar biasa dengan berpegang pada sikap iffah atau sifat iffah itu adalah sabar. Al-Quran di dalam surat Al-Anfal Allah menjelaskan. Jadi sabar ini merupakan sifat yang akan
atau mampu melahirkan kekuatan yang dahsyat. Di dalam surat Al-Anfal itu disebutkan, Iyakum minkum ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara mereka itu ada 20 orang yang sabar, maka 20 orang yang sabar itu akan bisa mengalahkan 200 orang. Artinya bahwa keberhasilan seseorang itu atau kesuksesan seseorang ketika berusaha untuk melakukan atau untuk mengejar sesuatu atau mengejar untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu, itu seringkali orang-orang itu gagal manakala tidak sabar. Oleh karena itu, Al-Quran sebetulnya luar biasa ketika menggambarkan bagaimana kekuatan sabar, the power of sabar. Dalam satu kata hikmah, di dalam bahasa Arab dikatakan man sabara dhafara. Siapa yang mampu bersabar, maka dhafara, dia akan beruntung. Nah, ini kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, Iyakum minkum ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi kalau ada orang 20 memiliki sikap sabar, maka orang 20 ini akan bisa mengalahkan 200. Asumsinya adalah bahwa sebetulnya sabar ini akan menjadi satu kekuatan yang tak tampak, yang sebetulnya itu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Kita bisa merasakan, atau jika kita menemukan si fulan misalnya, ketika hendak merealisasikan, ketika hendak dia memiliki tujuan-tujuan tertentu, tak jarang si fulan ini kemudian mengalami kegagalan, manakala ketika orang ini tidak memiliki sifat sabar. Karena sabar ini sebetulnya adalah sifat yang tahan banting yang ada di dalam dirinya. Ketika seseorang hendak meraih satu cita-cita, kemudian dalam rangka meraih cita-cita orang itu harus melakukan tahapan A, B, C. Nah, ketika orang ini tidak sabar di dalam menjalani tahapan A, B, C, D, dan seterusnya ini hingga sampai goal atau tujuannya terrealisasikan, maka pasti tujuan itu tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, sabar ini adalah menjadi satu kecerdasan sendiri. Orang selama ini mungkin hanya percaya bahwa kesuksesan seseorang itu hanya bertumpu pada akalnya. Padahal sama sekali tidak demikian. Ada faktor-faktor yang tidak tampak yang sebetulnya ini justru menjadi faktor yang paling penting terhadap kesuksesan seseorang. Kira-kira kalau dibandingkan secara matematika, kemampuan itu mungkin 50 dan hal-hal yang tidak tampak seperti kesabaran, sifat-sifat kesabaran ini, itu adalah 50. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam kitab ini disebutkan salah satu sifat kebaikan yang lahir jika orang itu mampu menanamkan dirinya sifat ifa, maka pertama adalah sabar. Dan sabar tadi seperti digambarkan oleh Al-Quran, jika orang itu mampu memanage nafsunya di dalam dirinya sehingga dia mampu al-imsak, menahan cobaan, menahan kesulitan atau menahan diri dalam hal-hal atau dalam menjalankan kebaikan, dalam melindungi diri untuk tidak terjebak dengan kejelekan, perbuatan-perbuatan hina, maka orang yang memiliki kesabaran itu akan memiliki kekuatan, akan bisa mengalahkan 20 banding 200 orang. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sifat yang kedua adalah yang bisa lahir akibat orang itu memiliki sifat ifa adalah al-qanaatu, yaitu sifat teriman atau sifat nerimo. Kita menerima apa adanya. Kalau Allah sudah menakdirkan A, maka A itu kita terima. Tentunya ketika kita qanaah bukan berarti kemudian kita menerima atau pasrah begitu saja, tetapi itu harus melalui usaha. Kita tetap berusaha, manakala usaha kita sudah mentok dan hasilnya seperti itu, maka itu harus kita terima. Kalau tidak, maka akan muncul sifat-sifat negatif yang lain. Rakus akan muncul dari diri kita. Tamak akan muncul dari diri kita.
rasa tidak puas akan muncul dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam satu hadis disebutkan al-qanaatu kanzun la yafna. Orang kalau sudah memiliki sifat qanaah, rasa terima yang luar biasa, maka itu merupakan satu tabungan, satu simpanan la yafna yang tidak akan pernah sirna. Ini menjadi penting. Karena tak jarang jika kemudian orang itu ketika setiap hari diberi nikmat oleh Allah, kemudian tidak ada sikap menerimanya atas apa yang diberikan oleh Allah, atau mungkin orang itu sangat terobsesi sehingga dia tidak mau menerima hasil yang dilakukannya, maka ini bisa saja over. Kalau orang itu pengharapannya over, tidak ada remnya yang disebut dengan rasa terima, maka orang itu akan terjebak dengan rakus. Yang ketiga adalah wasakha, sikap atau sifat dermawan. Sifat dermawan ini juga bisa lahir kalau orang itu mampu membentengi dirinya atau mampu menghidupkan di dalam dirinya sifat iffah. Karena apa? Karena tidak mudah seseorang itu memiliki sifat dermawan. Sepertinya itu mudah-mudah saja kita lakukan atau dilakukan oleh siapapun. Tetapi ketika orang itu dermawan, maka di situ kemudian ada nafsu yang bisa menghalangi seseorang. Kita kasih contoh misalnya, kalau orang itu sudah diberi nikmat oleh Allah lebih, sampai kemudian harta kekayaannya lebih dari yang diharapkan, maka tidak semua orang yang memiliki harta berlebih ini memiliki sifat sakha, memiliki sifat dermawan. Orang bisa mikir begini, ini saya punya uang 1 miliar. Kalau nanti kemudian saya sedekahkan sekian ratus juta, maka uang saya akan berkurang. Memang secara matematika seperti itu. Tetapi sekali lagi, dalam hal-hal yang diperintahkan oleh agama, misalnya kita harus infak, kita harus menjadi orang yang dermawan, ini ada hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Karena sebetulnya ketika orang itu dermawan kepada orang lain, maka sebetulnya dermawan itu merupakan wujud rasa syukur seseorang atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah untuk menjadi orang dermawan, tetapi kalau iffah itu sudah terbangun di dalam diri kita, insya Allah rasa dermawan itu akan terbangun. Yang berikutnya adalah wal musalamati. Artinya kita ini bisa berinteraksi dengan yang lain secara damai. Kita tidak, kalau orang bisa berinteraksi dengan yang lainnya itu secara damai, maka insya Allah tidak akan ada rasa dendam. Tidak akan ada misalnya potensi-potensi kita untuk ngerasani, potensi-potensi kita untuk mengadu. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa pada hakikatnya kita hidup di bumi ini adalah kita harus saling berbuat kebaikan, bukan kemudian membenci, apalagi kemudian kita memprovokasi. Nah, oleh karena itu, sifat iffah itu pun bisa melahirkan apa yang disebut al-musalamatu, yang berarti sikap saling menghargai, sikap berinteraksi secara damai. Wal waroi, kemudian warok. Warok itu menjaga diri kita agar kita tidak terjebak dengan hal yang bersifat duniawi secara lebih. Karena jika seseorang itu terlalu lebih mensikapi dunia berlebih, maka justru dunia itu akan membawa kita kepada jurang yang rendah. Oleh karena itu, Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh potensi, mengumpulkan hal-hal atau pahala-pahala yang itu bisa kita pakai saat nanti kita hidup di akhirat. Tetapi kita juga diingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, kita juga tidak boleh melupakan bagian kita terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Idealnya kita ini adalah imbang. Kebutuhan kita untuk meraup pahala, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat, itu juga penting. Tetapi kalau kemudian keduniawian kita
kebutuhan duniawi kita ini kemudian tidak tercukupi, karena mungkin kita tidak mau usaha, terjebak dengan satu yang ukhrawi saja, maka ini juga tidak baik. Bagaimana mungkin orang yang misalnya khususnya di era yang semakin modern seperti ini, dia hidup hanya untuk beribadah kepada Allah, lalu bagaimana anak istrinya? Bagaimana tanggung jawab dia sebagai pimpinan keluarga dan lain-lain untuk membangun satu generasi yang betul-betul qawi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Jadi bagaimana kita bisa membangun satu generasi yang kuat? Kuat tidak saja secara akidah, kuat tidak saja karena kemudian harus memiliki basic-basic nilai-nilai dan sifat-sifat agama atau sifat-sifat akhlak yang kuat, tetapi juga dalam konteks kekinian seorang mukmin itu juga harus kuat, baik secara finansial, baik secara akidah, baik secara intelektual. Sehingga kalau semua itu kita bisa gunakan untuk tujuan kemaslahatan, maka itu juga akan menjadi ladang pahala bagi kita yang akan bisa kita petik kelak di hari akhirat. Berikutnya adalah wal waqari, sikap rendah hati. Sikap rendah hati ini berarti kita tidak boleh sombong. Kita harus bersikap yang biasa-biasa saja tanpa harus menonjolkan diri. Warahmati, dan sikap untuk saling kasih sayang. Meskipun kita berbeda pandangan, kita tetap kasih sayang. Karena kita mencintai seseorang, kita menyayangi seseorang, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena didorong oleh nafsu, atau bukan karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Kita ini, di akhir-akhir tantangan yang semakin dahsyat ini, sikap ini mulai hilang. Jangan karena kita berbeda pandangan. Jangan kita karena berbeda pilihan politik misalnya, lantas kemudian kita menjadi pecah belah. Kita tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita amati orang sholat itu mesti ada imamnya, ada pimpinannya. Tetapi ketika seorang imam itu melakukan kesalahan, tetap seorang makmum memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Dengan menepuk tangan 3 kali bagi perempuan, atau dengan membaca subhanallah 3 kali bagi laki-laki. Tetapi ketika imam sudah diingatkan 3 kali menurut aturan yang diberlakukan, maka bukan berarti kemudian kita harus mufaroqah. Bukan berarti kemudian kita harus keluar dari jamaah lalu membuat jamaah lain, tidak. Kewajiban sudah dilaksanakan, tetapi jika tidak, ya maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya contoh yang luar biasa, yang kalau ini bisa kita tiru dalam konsep bernegara kita, dalam konsep bermasyarakat kita, maka ini akan menjadi satu budaya, ini akan bisa membangun budaya berkehidupan, berkebangsaan, khususnya di Indonesia yang sangat majmuk ini. Semoga kita bisa membangun sikap rahmah, kasih sayang di antara sesama. Berikutnya adalah wal hayai. Sifat yang dilahirkan dari sikap ifa adalah malu, rasa malu. Rasa malu ini penting dalam konteks tertentu, tetapi dalam konteks tertentu juga tidak penting. Bahkan mungkin harus dihindari. Misalnya, konsep atau sikap malu ini penting dan tidak boleh kita jauhi ketika seseorang itu melakukan kejelekan, ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Nah, ketika orang melakukan kemaksiatan saat itu, maka mestinya dia malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah yang Maha Tahu. Kalau kamu berkumpul 3 orang, maka di situ ada saksi ketiga. Kalau kamu berkumpul 3 orang, maka di situ ada saksi keempat. Wala khamsatan illa huwa sadisum. Dan tidak berkumpul berlima kecuali Allah adalah pihak yang nomor 6 yang mengetahui dari seluruh proses yang dilakukan orang itu. Tetapi sebaliknya, kita tidak boleh malu dalam hal-hal ketika kita melakukan kebaikan. Kita mau puasa misalnya. Hanya karena kita malu, maka kemudian kita tidak melakukan. Kita mau sholat misalnya, kita tidak boleh malu hanya karena kemudian mungkin sekeliling kita tidak melakukan itu. Jadi dalam konteks tertentu malu di sini adalah penting dalam hal agar kita tidak melakukan
hal-hal kejelekan. Fahia, maka sifat ifa itu kanzun merupakan satu simpanan. Fahia, maka sikap ifa itu kanzuman, merupakan simpanan orang lama-lama'ahu yang orang itu tidak memiliki harta kekayaan. Jadi kalau orang itu sampai misalnya dia hidup di dunia ini tidak memiliki harta sama sekali, tetapi jika kemudian dia memiliki sifat ifa, maka sifat ifa itu sebetulnya adalah satu kekayaan, simpanan kekayaan yang tiada tara. Di sini sebetulnya sikap ifa itu jika disejajarkan dengan harta kekayaan, maka sebetulnya sifat ifa ini justru lebih penting. Karena apa? Karena jika sifat ifa ini sudah bisa dibangun di dalam diri seseorang, maka orang ini pasti akan terjamin bisa melakukan kebaikan. Maka orang ini akan bisa melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang perbuatannya ini akan berdampak maslahat kepada orang lain. Meskipun orang itu tidak punya harta, apalagi orang itu punya harta. Orang tidak punya harta saja, apabila orang ini memiliki sifat ifa yang luar biasa di dalam dirinya, maka perbuatannya ini akan bisa dirasakan kemaslahatannya oleh orang lain. Apalagi jika kemudian orang itu memiliki kelebihan harta benda. Maka insya Allah dengan sifat ifa dan plus harta benda yang dimilikinya, ini akan berkolaborasi untuk semakin mendorong berbuat hal-hal yang lebih maslahat di tengah masyarakat. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Fahia ifa juga tajun merupakan satu mahkota. Wahia tajuman. Jadi sifat ifa itu merupakan mahkota seseorang la syarafalah yang tidak memiliki kemuliaan. Bayangan kita mungkin yang disebut dengan orang yang mulia itu adalah orang yang punya kekuasaan. Atau mungkin orang itu punya punya kendali untuk mengontrol otoritas-otoritas tertentu. Atau orang itu misalnya punya harta banyak. Bukan. Kemuliaan itu bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi kemuliaan itu adalah karena sifat iffah. Nah, orang yang di dalam dirinya ini bisa membangun dirinya, bisa memelihara dirinya, dan bisa menanamkan dirinya sifat iffah, maka meskipun orang ini tidak punya otoritas sedikit pun, maka orang yang seperti ini justru merupakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Kita bisa lihat banyak orang-orang yang memiliki jabatan misalnya, atau orang-orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang berlimpah, dia tersungkur, tidak punya kehormatan, tidak punya kemuliaan. Karena apa? Karena dia telah terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang hina. Atau dengan kata lain, karena di dalam dirinya tidak ada sifat yang membentengi, tidak ada akhlak yang membentengi dirinya untuk tidak terjebak dengan hal yang haram maupun yang hina. Apa itu? Yaitu sifat iffah. Oleh karena itu, kalau kita memiliki sifat iffah, kemudian ini ditopang dengan kekayaan atau ditopang dengan materi-materi yang bersifat duniawi, maka ini akan bisa melahirkan kekuatan yang besar. Seandainya pun seseorang itu tidak memiliki kekuatan-kekuatan materi, tetapi dirinya memiliki kekuatan, memiliki sifat akhlak iffah, maka orang yang seperti ini pun akan bisa memberikan kemaslahatan kepada yang lain. Idealnya memang kedua-duanya harus dipakai itu. Tetapi jika tidak ada, maka sifat iffah yang tidak tampak di dalam diri itu merupakan potensi yang bisa membentuk dan melahirkan perilaku seseorang. Kalau perilaku seseorang itu bisa dikontrol oleh dirinya,
maka apapun yang dilakukan itu pasti akan bisa memberikan hal-hal yang positif, bisa memberikan kemaslahatan. Inilah kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bisa memberikan lebih kemanfaatan bagi manusia. Jadi kualitas seseorang sebetulnya di tengah masyarakat itu diukur sangat sederhana oleh Rasulullah. Siapa yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan lebih besar kepada manusia, itu adalah orang yang terbaik. Kemaslahatan bukan berarti kemudian apa yang dilakukan itu melahirkan hal-hal yang destruktif, tidak. Tetapi sekecil apapun perbuatan itu dan itu bisa membangun nilai-nilai positif, bisa memberikan kemaslahatan di tengah masyarakat, maka ini disebut khairun nas. Sederhana. Jadi dalam pandangan agama Islam itu sangat sederhana bagaimana orang itu dipandang baik. Tetapi sekali lagi ini tidak mudah. Kenapa? Karena di dalam diri setiap orang muslim itu tidak saja cukup meyakini, mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, kitab-kitabnya dan seterusnya itu. Tetapi ada hal yang lebih penting. Bagaimana kemudian orang yang mengaku beriman itu bisa membangun dirinya atau bisa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat akhlakul karimah. Oleh karena itu, Rasulullah di hadis yang lain bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah jika tangan dan lisannya itu tidak menyakiti orang lain, itu berarti orang muslim. Artinya bahwa parameter atau kualitas seorang muslim itu ditentukan perbuatannya. Nah, jika perbuatan ini kemudian itu tergantung bagaimana nilai akhlak yang ditanamkan dalam dirinya, maka sebetulnya akhlak ini menjadi penting. Ajaran agama yang bersifat ritual itu justru kemudian bisa menjadi tidak berarti apa-apa, manakala di dalam dirinya itu tidak dibangun akhlak yang mahmudah. Orang bisa melakukan sholat yang secara fikih itu bisa disahkan, tahu syarat rukunnya. Tetapi kalau kemudian akhlaknya tidak baik, maka orang yang seperti ini akan memiliki dampak atau perilakunya akan berdampak negatif kepada yang lain. Artinya eksistensi dirinya, eksistensi ibadah yang dilakukannya ini tidak berdampak untuk mengubah perilakunya, sehingga perilakunya itu tidak dirasakan kemaslahatannya oleh para masyarakat atau oleh orang banyak. Dan ini tentunya tidak seperti itu. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan garis, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi dalam berbagai ayat Al-Quran itu, kosakata alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal solehlah, yang nanti akan lahum ajruhum. Lahum jannatun tajri min tahtil anhar, dalam ayat lain dikatakan seperti itu. Jadi ada relasi sosial dan ada relasi individu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak ini diantaranya, akhlak-akhlak yang baik ini harus kita tumbuhkan, harus kita bangun di dalam diri kita itu dalam rangka adalah kita bagaimana kemudian secara relasi sosial ini bisa kita bangun sehingga itu semakin memantapkan relasi individu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wasababuha, sebab sifat ifa itu apa? Ingkita utom'i. Jadi ada faktor yang bisa menumbuhkan sifat ifa. Yang pertama adalah jika seseorang itu mampu memutus mata rantai sifat rakus. Ingkita utom'i. Kalau dalam diri kita itu masih ada benih-benih, masih ada potensi-potensi untuk bersikap rakus, yang melebihi batas dari kebutuhan yang kita butuhkan, maka di situ ifa mungkin tidak akan pernah tumbuh. Tetapi jika kita ini mampu memupus potensi atau bahkan menghilangkan sifat tomak kita, rakus kita, maka di situ kemungkinan besar akan lahir sifat ifa. Watarkul harsi ala kasbil mal. Dan faktor lain yang bisa menumbuh kembangkan sifat ifa itu adalah jika seseorang itu bisa meninggalkan rasa
hasrat yang berlebih untuk meraih harta kekayaan. Kita boleh mencari harta kekayaan, tetapi kalau kemudian harta kekayaan itu kita manfaatkan atau melebihi dari keinginan kita ini melebihi dari yang melebihi dari batas-batas kebutuhan kita, maka kita akan terjebak pada rakus itu. Oleh karena itu, mungkin benar juga dalam sebuah adagium yang dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jadi cinta kepada dunia itu akan menjadi pokok atau pangkal dari kesalahan. Ini dalam arti bahwa kalau orang itu kemudian keinginannya, ambisinya kepada duniawi itu melebihi dari kebutuhan yang dibutuhkan, maka pasti ini akan melahirkan tindakan-tindakan negatif yang akan berdampak pada destruktif, akan berdampak merugikan pada yang lain. Oleh karena itu, sebetulnya untuk mengerem bagaimana sifat tomak kita itu, untuk menghilangkan bagaimana sifat rakus kita di dalam diri kita, maka parameternya sederhana. Kalau harta yang kita cari atau kalau hasrat kita untuk menguasai atau mendapatkan harta itu melebihi dari kebutuhan kita, maka sebetulnya itu bisa masuk dalam kategori tamak. Oleh karena itu, kita tidak boleh israf. Kalau misalnya kita butuh, ya butuh seadanya. Atau kemudian kalau kita dikasih lebih, maka kelebihan itu harus kita kontrol. Nafsu kita harus kita kontrol, agar kelebihan itu kita manfaatkan untuk kebutuhan yang lain, yang itu bisa kita buat savingan atau tabungan bagi kehidupan kebutuhan kita di masa mendatang, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah hal yang bisa menyebabkan tumbuh kembangnya alif adalah wal qanaatu bima tad'uhu ilaihi darurah. Dan rasa terima, rasa neriman yang ada di dalam diri kita atas hal-hal yang diakibatkan oleh kondisi yang darurat. Ketika orang itu sedang dilanda satu kesulitan, maka seringkali orang itu kemudian dia kehilangan kontrol. Karena dia misalnya butuh uang, maka kemudian dia seringkali dia lost control, hilang kontrol. Nah, ketika dalam kondisi terjepit, ya, kemudian di dalam kondisi terjepit, kemudian kita bisa menghadirkan rasa qanaah di dalam diri kita, insya Allah disitulah kita akan bisa terbentengi. Jadi sikap berterima, keberterimaan kita di dalam diri kita itu juga menjadi salah satu faktor penyebab bagaimana atau apakah kita bisa melahirkan sikap ifah di dalam diri kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Jadi orang-orang bodoh itu mengira bahwa orang-orang fakir itu adalah aghniya aminat ta'affuf. Mereka itu orang-orang kaya. Akibat apa? Akibat karena mereka itu punya sikap ifah. Jadi banyak orang-orang yang tidak memiliki secara harta pas-pasan, tetapi karena dia memiliki sifat ifah yang luar biasa di dalam dirinya, maka tak jarang dia hidupnya akan menjadi mulia. Tetapi sebaliknya, tak jarang pula orang yang hartanya berlebih, kemudian karena tidak ada sikap ifah yang bisa dibangun dalam dirinya atau mungkin ditanamkan dalam dirinya, akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak dengan perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama. Contohnya sudah banyak. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, beruntunglah liman hudiya lil Islam, bagi orang yang diberi hidayah untuk menerima Islam. Wa kana aishuhu kafafan, sementara hidupnya itu adalah seimbang, wakona abihi, dan menerima apa adanya, maka orang yang seperti ini tergolong, sabda Rasulullah, beruntung. Karena tidak semua orang itu bisa beruntung. Tidak semua seorang muslim itu beruntung. Tidak semua orang yang hatinya itu ditunjukkan oleh Allah untuk masuk Islam itu beruntung. Tetapi di sini ada embel-embel yang lain. Kalau kemudian orang itu sudah
ditunjukkan hatinya untuk masuk Islam, sementara di dalam dirinya hidupnya itu kafafan, ifa, dia tidak terjebak dengan hal-hal yang haram, dia bisa menghindari hal-hal yang buruk, yang hina, lalu kemudian di dalamnya itu ada rasa qanaah atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung. Jadi hati-hatilah, meskipun kita ini statusnya bisa dikategorikan sebagai muslim-muslimah, tetapi kita bisa saja menjadi tidak beruntung manakala sifat iffah di dalam diri kita itu tidak tumbuh untuk menjalankan kehidupan ini, atau sikap qanaah itu tidak ada manakala kita tidak bisa menerima apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Maka pada saat itu kita tetap muslim, tapi status atau kualitas muslim kita termasuk muslim yang tidak beruntung. Hadirin hadirat, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah, diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk senantiasa diberi kesehatan dan diberi berkah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Jika ada kesalahan itu dari saya, dan pemilik kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarid. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.